Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takdir. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu bagian D, desain metode diskusi. Untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar pendidikan agama Islam dengan menggunakan metode diskusi, guru pendidikan agama Islam harus memberikan pertolongan berupa penyajian problema sebagai perangsang, bimbingan dan pengarahan di dalam proses belajar tersebut. Ada tujuan siklus desain metode diskusi sebagai panduan bagi guru pendidikan agama Islam dalam menjalankan metode diskusi pada setiap pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilangsungkannya, yaitu pertama, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi. Tujuan pembelajaran ini sering juga disebut merumuskan tujuan diskusi dan dapat diperhatikan oleh guru pendidikan agama Islam dalam standar kompetensi. Kompetensi dasar dan terkhusus dalam indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran ini yang menjadi perhatian penting guru pendidikan agama Islam untuk menentukan apa metode diskusi itu layak dipergunakan atau tidak. Teknik yang dapat dipergunakan guru pendidikan agama Islam dalam hal ini adalah: 1. Menayangkan kepada peserta didik pembelajaran yang telah lalu. 2. Menyampaikan secara gamblang tujuan pembelajaran dengan metode diskusi tersebut. 3. Menyampaikan arti dan manfaat tujuan pembelajaran tersebut bagi peserta didik. Dan 4. Menyampaikan fungsi dan manfaat dari tujuan pembelajaran tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kemajuan umat Islam, umat manusia. Teknik-teknik ini harus diperhatikan oleh guru sebagai guru pendidikan agama Islam atau sebagai calon guru pendidikan agama Islam, agar metode diskusi yang dipergunakan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Kedua, menentukan mekanisme dan tata tertib diskusi. Langkah ini sangat penting diperhatikan guru pendidikan agama Islam bila ingin sukses dalam menggunakan metode diskusi. Mekanisme dan tata tertib diskusi harus ditentukan pada awal pembelajaran agar proses pembelajaran pendidikan agama Islam dapat berlangsung dengan tertib dan nyaman hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Di sini guru pendidikan agama Islam harus membuat mekanisme dan tata tertib metode diskusi secara tertulis ataupun lisan. Tertulis dimaksudkan agar semua peserta didik dapat membaca dan memegang aturan tersebut sekaligus sebagai alat kontrol bagi peserta lain dalam berdiskusi. Aturan tertulis ini juga dapat membantu guru pendidikan agama Islam dalam berlangsungnya proses pembelajaran di mana peserta didik lain dapat mengingatkan bila ada yang menyimpang dari alur. Di samping itu, dapat juga diberikan aturan secara lisan, bila memang hal itu sudah dapat dipatuhi dengan konsekuen oleh para peserta didik sebagai peserta diskusi. Pada siklus ini, sebagai seorang calon guru pendidikan agama Islam atau seorang guru pendidikan agama Islam harus melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menentukan performa susunan tempat peserta didik dalam berdiskusi. 2. Menyampaikan tata tertib berjalannya proses diskusi pada peserta didik sebagai peserta pembelajaran. 3. Membentuk dan menentukan jumlah kelompok diskusi berikut peserta didik sebagai anggota kelompoknya. 4. Meminta pada semua peserta diskusi untuk mematuhi tata tertib dengan baik saat proses berdiskusi berlangsung. 5. Meminta pada semua peserta diskusi agar menjaga harmonisasi dan kebermaknaan akademik di antara para peserta diskusi agar dapat menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Ketiga, merumuskan masalah atau topik yang akan didiskusikan. Untuk keberhasilan diskusi, maka masalah atau topik yang harus mempermasalahkan topik-topik yang memang memerlukan pemikiran diskusi antara pihak-pihak yang terlibat. Topik diskusi hendaknya merupakan hal-hal yang menarik minat dan perhatian peserta didik atau urgen. Peserta didik akan memilih motivasi yang kuat dalam memecahkan soal.
Kalau mereka berminat dan menaruh perhatian terhadap masalah itu harus mengundang banyak kemungkinan jawaban, dan masing-masing jawaban harus dapat dijamin kebenarannya. Di samping itu, masalah atau topik harus merangsang pertimbangan, kemampuan berpikir logis, dan usaha memperbandingkan. Jadi tidak sembarangan masalah dapat dijadikan sebagai bahan diskusi. Di sini diperlukan kecermatan guru pendidikan agama Islam sebagai penanggung jawab diskusi dalam memilih mana masalah yang perlu diselesaikan. Pada siklus ini Anda sebagai seorang calon guru pendidikan agama Islam atau juga guru pendidikan agama Islam harus melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menentukan dan merumuskan aspek-aspek masalah yang akan didiskusikan. 2. Membagi permasalahan atau topik tersebut sesuai dengan jumlah kelompok yang ada dalam pembelajaran saat itu. 3. Meminta para peserta didik sesuai dengan kelompok masing-masing memahami masalah yang telah diberikan oleh guru pada mereka. 4. Guru pendidikan agama Islam mengarahkan agar semua peserta didik dalam kelompok masing-masing dapat menerima permasalahan yang diberikan dan bersedia untuk membahasnya dengan baik di dalam kelompok masing-masing. Keempat, mengatur kelompok-kelompok diskusi. Kelompok diskusi dalam pembelajaran dengan metode diskusi menjadi nilai pembeda dengan yang lainnya. Dan hal ini harus diperhatikan dan diatur oleh guru pendidikan agama Islam. Mengatur kelompok-kelompok diskusi dilakukan setelah masalah atau topik yang akan dibahas telah dibagikan. Maka diperlukan pengaturan kelompok dan hal itu menuntut untuk diperhatikan secara intensif, disusun dengan baik. Guru pendidikan agama Islam harus secara detail menentukan siapa saja yang akan menempati suatu kelompok dan kelompok lainnya. Pengaturan kelompok diskusi ini menjadi bagian penting dalam mensukseskan penggunaan metode diskusi tersebut dalam pembelajaran. Pada siklus ini, seorang guru pendidik atau calon guru pendidik menentukan kelompok diskusi dengan mengatur tempat duduknya dengan baik agar pembelajaran dapat berjalan dengan teratur dan tertib. Pada langkah ini, Anda sebagai calon guru atau seorang guru melakukan teknik-teknik berikut. 1. Dengan pimpinan guru pendidik, para peserta didik bergabung sesuai dengan anggota kelompok diskusi masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan. 2. Guru meminta setiap kelompok memilih pimpinan diskusi atau ketua, sekretaris, pelapor. Tugas pimpinan diskusi adalah mengatur dan mengarahkan diskusi secara mengatur lalu lintas atau pembicaraan. 3. Guru mengatur tempat duduk, ruangan, sarana, dan sebagainya sesuai dengan tujuan diskusi. 4. Guru meminta pada semua peserta diskusi dalam kelompok agar berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah yang telah diberikan. 5. Melaksanakan diskusi. Setiap anggota diskusi hendaknya tahu persis apa yang akan didiskusikan dan bagaimana cara berdiskusi. Diskusi harus berjalan dalam suasana bebas. Setiap anggota tahu bahwa mereka mempunyai hak bicara yang sama. Pada siklus ini, seorang guru pendidik memiliki peran penting dalam proses berlangsungnya pembelajaran dengan metode diskusi. Sebagai pemimpin diskusi, guru pendidik berperan untuk mempertahankan kelangsungan, kelancaran, dan efektivitas diskusi. Dan guru pendidik sebagai pemimpin diskusi memegang peranan menentukan. Keenam, menyimpulkan hasil diskusi. Pada siklus ini, guru pendidik agama Islam bersama dengan peserta didik menyimpulkan hasil diskusi. Tahap ini dilakukan setelah persentase kelompok telah selesai dilangsungkan oleh suatu kelompok tertentu. Guru pendidikan agama Islam harus dapat menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilangsungkan untuk memberikan penguatan terhadap hasil diskusi. Di samping ini juga adalah untuk menyelesaikan diskusi yang telah dilakukan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketujuh, melakukan evaluasi. Guru pendidikan agama Islam harus mampu melakukan evaluasi sebagai upaya memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi yang telah dilaksanakan.
Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diajarkan melalui metode diskusi tersebut. Di samping itu juga evaluasi diperlukan untuk memberikan umpan balik bagi guru terhadap efektivitas dan tingkat keberhasilan penggunaan metode yang dilangsungkan. Hal ini perlu dilakukan agar guru pendidik dapat melakukan perbaikan terhadap penggunaan metode diskusi yang dilakukan. Hal ini yang sering diabaikan oleh para guru pendidik saat ini, mengabaikan evaluasi terhadap penggunaan metode yang dilakukan, dan seringkali evaluasi ini hanya bagi tingkat penguasa peserta didik terhadap materi pelajar. Pola ini sesungguhnya sudah harus diperbaiki agar pembelajaran pendidikan agama Islam dari ke hari menunjukkan kualitas maksimal. Pada siklus ini juga menjadi perhatian penting bagi guru pendidik, di samping mengevaluasi tingkat penguasaan materi peserta didik, juga adalah untuk mengevaluasi penggunaan metode yang dipergunakan. Hal ini pula yang sering diabaikan oleh seorang guru untuk memberikan umpan balik terhadap keberhasilan metode pembelajarannya. Dengan mengadakan evaluasi terhadap penguasaan materi peserta didik dan keberhasilan penggunaan metode, maka guru pendidikan agama Islam akan selalu melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran yang dilangsungkan. Dampaknya, proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam akan selalu berpacu dengan kualitas proses pembelajaran yang didasarkan pada keinginan untuk membangun peserta didik yang berkualitas dengan cara yang bijak dan ikhlas. Baik, mungkin cukup sekian materi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.